Terima kasih Pastor Yongki dan semuanya yang ada di New York. Salam dari Singapura. Saya selalu guyon dengan kalau misalnya saya harus isi Zoom ya dengan orang-orang yang ada di Amerika. I am from the future. Karena kalian hari Kamis, saya sudah hari Jumat, saudara. Saya sudah hari Jumat, sudah pagi di sini. Dan saya hari ini sangat senang sekali untuk bisa hadir sekali lagi bersama dengan saudara semuanya. Saya percaya semuanya itu sudah dirancang oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau misalnya ada kesalahan teknis di bagian kita di sini. Kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu mengendalikan segalanya. Dan pasti ada maksud dan tujuan bagi dia. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Yongki. Saya langsung saja ingin share screen ya kepada semuanya yang ada di sini. Nah, saudara, hari ini yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah bagaimana kita bisa menjadi penyembah yang benar. Nah, siapa saudara ingin menjadi penyembah yang benar? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin membawa saudara terlebih dahulu ke kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Nah, saudara, di sini saudara Alkitab berkata, mari kita sama-sama baca ayat ini. Ya, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudara, jika saudara baca ayat ini dalam bahasa Inggris, right, kalimat terakhir ini bunyinya adalah they are the kind of worshipers the Father seeks. Nah, saudara, artinya di sini tertulis menuju kepada akhir-akhir zaman, Tuhan itu akan lebih menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Dan jikalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya, in the last days, these are the kind of worshipers the Father seeks. Jadi artinya saudara, penyembah yang benar, sosok ini makin hari akan menjadi makin langka. Karena jikalau Tuhan harus mencarinya, the Father has to seek for it. Artinya, ini adalah sebuah sosok yang akan makin hari makin langka, saudara. Karena jikalau umum, Tuhan tidak perlu mencarinya. Tetapi kalau misalnya Tuhan perlu mencarinya, karena inilah yang dia hendaki, artinya, saudara, sosok ini akan menjadi makin langka. Nah, artinya saudara, ini adalah sebuah panggilan bagi kita. Panggilan untuk setiap gereja dan panggilan untuk setiap umatnya. Karena Tuhan itu akan berkenan kepada kita jikalau kita menjadi penyembah yang benar. Nah, saudara, saya ingin melihat, right, di mana saudara, kalau misalnya setiap hari Minggu, waktu Tuhan mengunjungi kota New York, ya, dia mencari gereja-gereja di seluruh kota New York, dia tidak perlu saudara cari lama-lama. Ya, dia langsung tertuju kepada BMC New York. Kenapa? Karena dia tahu bahwa disinilah umat-umatnya adalah penyembah-penyembah yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kenapa? Karena makin hari sosok ini akan makin langka. Gereja yang dipenuhi dengan umat penyembah yang benar, ini akan menjadi makin langka. Dan saya setuju, saudara, karena hari-hari ini, saudara, di antara kekacauan dunia, di antara polemik-polemik yang terjadi, saudara, di negara, dan right, mempengaruhi gereja-gereja, itu banyak yang akhirnya penyembahan kita itu tercemar. Nah, saudara, itu sebabnya, jikalau kita menjaga hati kita dan kita mau menjadi penyembah yang benar, maka saudara, Tuhan akan berkenan kepada kita. Dan jikalau Tuhan berkenan kepada kita, maka berkat dan hadiratnya tentu pasti akan nyata di antara kita. Haleluya.
Dan jikalau hadiratnya selalu nyata di antara kita, siapa setuju? Di mana hadirat Tuhan, disitulah berkat Tuhan. Haleluya, amin. Nah, jadi hari ini kita ingin belajar, right? Untuk bagaimana kita menjadi sosok langka ini, penyembah yang benar. Ya, kita ingin menjadi penyembah yang benar. Nah, saudara, saya ingin mulai dengan Yohanes pasal 4 ayat 13. Karena saudara, dari peristiwa di sini, saudara, Tuhan Yesus, right, berkata kepada wanita Samaria bahwa Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Setelah dia melewati perbincangan dengan wanita Samaria di sini. Nah, itu sebabnya dari sini kita bisa belajar apa artinya atau bagaimana kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Nah, saudara, cerita ini sangat familiar dengan saudara. Oke, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13. Jadi barangkali ya kita minta Ibu Meti sekali lagi ya untuk bisa baca ayat ini untuk kita semuanya. Terima kasih. Oke. Yohanes 4 ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Terima kasih. Saudara, kita semua sangat familiar dengan cerita di sini. Saat Yesus meminta air dari wanita Samaria, saudara, ia mengambil kesempatan itu untuk mengungkapkan kebutuhan kehidupannya yang benar. Karena kita tahu, saudara, wanita ini kehidupannya itu berantakan. Ia sudah 5 kali gonta-ganti pasangan hidup. Dan sekarang, pria yang ia sedang hidup bersama juga bukan suaminya. Artinya, saudara, wanita ini moralitasnya dipertanyakan, is very questionable, dan sering menjadi bahan gosip di antara masyarakat di desanya. Itu sebabnya, saudara, ia tidak ingin merasa nyaman ya di antara kerumunan masyarakat desa. Dan itu sebabnya ia memilih untuk menimba air di jam 12 siang di tengah terik matahari supaya ia bisa menghindari kerumunan orang desa yang juga akan menimba air di sumur yang sama. Nah, itu sebabnya, saudara, kita lihat di sini. Setelah Yesus berkata kepada dia, kalau misalnya kamu minum air daripada saya, kamu tidak akan haus lagi. Karena dalam dirimu akan muncul mata air yang akan terus-menerus mempuasi kehidupan kamu. Saudara, wanita itu begitu mendengar kalimat Yesus, kabar baik Yesus, perhatikan, saudara, dia menjawab Yesus di ayat yang ke-15. Dia berkata begini, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, saudara, artinya ia ingin kepuasan. Ia ingin kepuasan hidup dari Yesus. Tetapi dia juga mau, saudara, supaya dia tidak perlu datang lagi ke sumur tersebut untuk ketemu dengan yang lain. Artinya, saudara, dia tertarik dengan kemudahan yang dia akan peroleh dari Yesus, supaya ia bisa menghindar dari orang lain dan tidak perlu merasa bersalah untuk menjalani kehidupan bebasnya dengan leluasa. Saudara, beginilah banyak di antara kita, saudara, yang ingin Yesus, tetapi juga ingin kemudahan, convenience. Ya, kalau misalnya kita ingin mau menjadi penyembah yang benar, saudara, kita harus mau ikut Yesus, tetapi kita juga harus mau ikut cara kehidupan dia. Banyak saudara ingin ikut Yesus, tetapi ingin tetap menjalani kehidupan diri sendiri. Mereka tidak siap untuk melepaskan apa yang Yesus tidak inginkan atau tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, banyak orang Kristen, saudara, memakai Yesus. Jadi saudara, Yesus adalah
sebuah alat di mana mereka pakai untuk mendapati berkat. Jadi mereka datang ke gereja supaya mereka mau diberkati. Supaya mereka bisa mengalami kemudahan. Tetapi jikalau mereka datang ke gereja dan Tuhan menginginkan mereka untuk melepas kedagingan kita, not my will, but your will be done. Oh, mereka akan langsung berkata, Pastor Yongki, maaf ya, saya belum siap untuk memikul salib Yesus. Saudara, tetapi jikalau kita ingin mau menjadi penyembah yang benar, kita harus sedia dan kita harus mau menyembah Tuhan, tetapi tunduk akan Tuhan juga. Artinya, saudara, kita jangan memakai Yesus sebagai alat berkat. Kita memuji dan menyembah Yesus karena Dia adalah agung. Dia maha kuasa. Dia berdaulat di atas kehidupan kita. Siapa setuju bisa berkata amin. Nah, disinilah saudara, hati kita, saudara, dimurnikan untuk mau menjadi penyembah yang benar. Nah, itu sebabnya poin yang pertama yang saya ingin tekankan adalah penyembah yang benar, menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Haleluya. Saudara, banyak orang Kristen ingin berkat dari Tuhan, tetapi tetap ingin kehidupan duniawinya. Seperti halnya wanita di sini. Ia ingin dipuaskan, tetapi supaya dia tidak perlu lagi menghadapi kehidupan yang dia harus berubah, yang dia harus ubah. Mereka tidak mau melepaskan kehendak dirinya untuk menjalani kehendak Tuhan. Saudara, penyembah yang benar, hidupnya juga harus benar. Ya, jangan hanya di gereja benar, tetapi di rumah tidak benar. Jangan hanya benar di gereja, tetapi di kantor, di kehidupan kita, interaksi kita dengan orang lain tidak benar. Saudara, penyembah yang benar kehidupannya konsisten dan penuh dengan integritas. Artinya, saudara, kehidupan dia di gereja dan kehidupan dia di luar sama. Mencerminkan Yesus. Saudara, ingat ya, Yohanes bilang tadi bahwa orang seperti ini, penyembah yang benar seperti ini, makin hari akan makin langka untuk ditemukan di gereja. Bagaimana dengan saudara hari ini? Saudara, itu sebabnya yang Yesus inginkan, kehendaki adalah penyembah yang benar. Orang yang penuh dengan integritas di dalam penyembahannya. Haleluya. Nah, itu sebabnya, saudara, saat wanita ini berkata kepada Yesus, Yesus, saya mau supaya saya tidak perlu lagi datang ke sini menimba air. Karena saya udah muak, ya, tidak nyaman di antara kerumunan massa masyarakat yang selalu melirik saya dengan mata yang penuh dengan sinisme. Ya. Nah, tetapi mendengar kalimat itu, Yesus langsung menjawab dia. Nah, lihat jawabannya, saudara. Lihat jawabannya. Saya minta Pak William Rainer ya. Coba kalau bisa baca ayat ini. Baik. Yohanes 4 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Amin. Ya, lihat saudara. Yesus nggak tanggung-tanggung. Langsung menembaki saudara wanita ini. Oke, kamu mau supaya tidak haus lagi? Dan kamu bilang supaya kamu tidak perlu lagi datang ke ke sumur di sini untuk merasa tidak nyaman. Langsung Yesus, saudara, dengan direct. Ini Yesus seperti kayak orang New York ya. Sangat direct sekali. Haleluya. Amen. Dan dia langsung berkata, oke, pergilah, panggillah suamimu. Dan langsung seketika itu juga, saudara, kehidupan dia dikupas. Kehidupan wanita ini, saudara, terekspos. Dan Tuhan mengekspos
kehidupan dirinya, kehidupan tidak benarnya. Nah, saudara, kita melihat hal ini bahwa Yesus adalah seseorang atau sosok yang terlalu direct. Wah, Pastor Yongki, ini seperti orang New York. Kami orang Indonesia nggak suka. Kami orang Indonesia kan lebih suka sungkan, saudara. Amin, right? Nggak mau seperti kayak orang New York. Tetapi saudara, apa yang Yesus lakukan di sini, itu dia memiliki sebuah tujuan untuk membebaskan wanita ini dari segala ikatan-ikatan yang tidak benar. Siapa setuju Yesus berkata amin? Saudara, apa yang Yesus lakukan selalu tidak nyaman untuk kita. Tetapi saudara, maksud Yesus itu bukan untuk supaya kita ini tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini mengundang kita untuk mau hidup kudus kepada Tuhan. Nah, itulah penyembahan yang benar. Saudara, kalau misalnya kita datang ke gereja, ya, firman-Nya, suasananya, itu selalu hanya sekedar menggelitik telinga, mengelus-ngelus hati, dan tidak pernah membuat kita nyaman, tidak pernah membuat kita tidak nyaman, supaya kita itu terdorong untuk mau berubah untuk Tuhan. Saudara, something wrong with that worship. Karena penyembahan yang benar itu mengundang kita untuk mau hidup kudus di dalam Tuhan. Selalu, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita harus reflect. Kita harus merenungkan diri sendiri. Setiap tahun, ya. Apakah kehidupan kita itu lebih kudus atau tidak? Atau dari awal sampai sekarang menjadi orang Kristen, kehidupan kita sama-sama saja. Nah, sama-sama saja bukan berarti, saya itu kekayaannya sama-sama saja. Takaran kita, takaran kekudusan kita itu diukur dengan berkat. Itu salah. Amin, saudara. Tetapi yang kita ingin lihat adalah setelah selama ini kita ikut Yesus, apakah karakter kita lebih mencerminkan Kristus? Kita lebih sabar atau tidak? Kita lebih kurang marah atau tidak? Kita lebih mengasihi atau tidak? Nah, saudara, di sini Yesus mencantumkan kepada kita penyembahan yang benar itu akan membuat penyembahnya mau hidup lebih kudus di dalam Tuhan. Itu adalah tanda di mana saudara gereja ini atau penyembah ini menyembah Tuhan dengan benar. Saudara, dan sekali lagi ya yang saya ingin tekankan, kekudusan bukan berarti sinless perfection. Tetapi kekudusan artinya adalah Christ-likeness. Kekudusan artinya seseorang yang mencerminkan Kristus, karakter Kristus, buah roh yang tercantum di Galatia pasal 5 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Saudara, banyak orang menyembah Tuhan, tetapi kehidupannya makin hari tidak mencerminkan Tuhan. Saudara, sebetulnya seseorang yang menyembah Tuhan, apa yang dia sembah, itu kita akan menjadi seperti dia. Benar gak, saudara? Artinya kita harus mau menjadi seperti Kristus. Nah, itu sebabnya kita harus merenungkan kepada diri sendiri. Apakah kehidupan kita makin hari makin mencerminkan Kristus atau tidak? Karena jikalau tidak, artinya penyembahan kita masih belum quote-quote benar. Saudara, banyak orang ya itu tidak setuju dengan kalimat saya ini. Tetapi jikalau kita simak lebih dalam lagi, saudara, kebenaran ini kita bisa lihat lewat skema bait Allah. Saudara tahu bait Allah ya? Bait Allah itu terbagi dengan 3 bagian. Saudara, ada pelataran atau the outer courtyard yang saudara luas lahannya itu sangat besar sekali. Ya. Dan ada ruang Maha Kudus. Nah, dari pelataran seseorang harus masuk mendekat kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan di mana? Di ruang Maha Kudus. Jadi, bait Allah, skema ini mengundang kita
untuk mau lebih lagi mendekat kepada Tuhan, lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, lebih lagi dekat dengan Tuhan. Dan kita diajak, kita diundang dari pelataran masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi kita juga tidak ingin hanya di ruang Maha Kudus saja. Tuhan berkata, ayo masuk lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Sampai kita masuk ke ruang Maha Kudus, di mana hadirat Tuhan ada di sana. Saudara, tetapi kita bisa melihat, setiap kita, saudara, masuk lebih dekat dengan hadirat Tuhan, kita lihat, saudara, ruangannya itu makin sempit. Ruangan kita untuk bisa bergerak leluasa itu makin sempit. Benar nggak, saudara? Dari pelataran ke outer court, sampai ke ruang yang Maha Kudus, yang tempatnya itu sangat sempit sekali. Nah, di sini, saudara, ada sebuah kebenaran, yaitu apa? Lebih kita dekat dengan Tuhan, ya, gerak-gerik diri kita itu makin terhimpit, tidak begitu leluasa. Benar nggak, saudara, ya? Nah, saudara, banyak orang yang melihat hal ini, langsung mereka takut. Waduh, Pastor Yongki, kalau gitu gue nggak mau ikut Yesus deh. Saya tidak mau ikut Tuhan. Kenapa? Karena saya akan kehilangan kebebasan. Saya kehilangan kebebasan untuk bisa hidup seenaknya. Ya kan? Tetapi disinilah seperti halnya wanita di Samaria sedang berkata kepada Yesus. Dia pikir kebebasan adalah keleluasan. Dia pikir kebebasan adalah dia bisa melakukan seenaknya. Tetapi, saudara, yang Yesus ingin katakan kepada dia, pikiran kamu ini salah. Karena kenapa? Kebebasan sejati bukanlah kita ini bisa menjalani kehidupan kita seenaknya. Perasaan bebas seperti itu adalah tipu muslihat iblis. Karena yang kita tadinya pikir adalah sebuah kebebasan, justru malahan adalah sebuah ikatan, perbudakan. Saudara, jangan tertipu oleh godaan iblis. Dia selalu bilang kepada kita, nggak apa-apa. Coba aja sekali aja. Coba sekali aja nggak bakalan mati kok. Ya kan? Tuhan pasti ampuni. Ya kan? Contohnya seperti narkoba, saudara. Saudara, siapa setuju? Narkoba, satu kali saja kita pakai, sudah cukup untuk mengikat kita, membuat kita menjadi kecanduan. Saya mendengar kalimat ini, drugs take you to hell disguised as heaven. Saudara, tetapi yang Tuhan ingin kita dapatkan adalah kebebasan sejati, adalah kehidupan yang tunduk dan taat akan Tuhan sebagai penyembahan kita. Saudara, jangan tertipu oleh tipu muslihat iblis yang memberikan kita sebuah pandangan bahwa kehidupan yang kita bisa lakukan seenaknya adalah sebuah kebebasan. Tetapi kenyataannya banyak yang melakukan hal tersebut malahan terikat dengan kecanduan. Mereka kecanduan dengan pornografi. Mereka kecanduan dengan seks. Mereka kecanduan dengan narkoba. Mereka kecanduan dengan selalu harus pergi party. Mereka kecanduan untuk selalu harus membeli materialisme. Nggak habis-habisnya. Saudara, kalau misalnya orang tanya kepada saya, Pastor Aris, kamu sebagai orang Kristen, kamu boleh nggak ngerokok? Kamu boleh nggak minum? Kamu boleh nggak hidup bebas? Saya bilang, sebetulnya kalau misalnya kita sebagai orang Kristen, ya Tuhan memang melarang kita melakukan hal tersebut, tetapi Dia tidak mengikat kita. Ya, kita ada free will untuk melakukan dosa atau tidak, benar nggak, saudara? Ya kan? Jadi saya selalu bilang kepada mereka, sebetulnya saya bisa. Sebetulnya saya bisa. Tetapi saya bisa, tetapi saya tidak mau.
Nah, saudara, siapa setuju? Ini adalah sebuah kebebasan. Ini adalah kemerdekaan. Karena saya bisa, tetapi saya memiliki pilihan untuk tidak mau melakukannya. Lain dengan orang yang kecanduan. Orang yang kecanduan, ya, mereka tidak mau, tetapi tidak bisa. Mereka tidak mau melakukannya, tetapi oleh karena ikatan dosa, itu membuat mereka tidak bisa membuat sebuah pilihan. Dan saudara, di sini Yesus berkata kepada wanita ini, kamu pikir hidup seenaknya adalah kebebasan, tetapi kenyataannya itu adalah ikatan iblis. Tetapi hidup bebas di dalam Tuhan adalah kemerdekaan sejati. Di mana saudara kita di ikatan dosa dihancurkan di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa memilih untuk tidak mau hidup dosa di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kita kebebasan sejati. Dan satu kali saja kita menikmati kebebasan sejati Tuhan, air hidup ini akan terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Supaya kita terus mau menyembah Dia dengan benar. Haleluya. Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Disinilah saudara, Tuhan ingin wanita ini sadar. Hai wanita, BMC New York, kebebasan sejati bukanlah kehidupan bebas atau kehidupan yang kita bisa lakukan seenaknya. Tetapi kebebasan sejati sebetulnya adalah kehidupan yang tunduk dan taat akan Tuhan sebagai penyembahan. Oh saudara, ini luar biasa ya. Kita makin tunduk, kita makin taat akan Tuhan, makin kita merasa bebas. Makin kita merasa merdeka. Haleluya. Wow, what a mighty God we serve. Puji Tuhan. Saudara, lihat saudara apa yang terjadi dengan wanita ini. Setelah Yesus berkata demikian kepada wanita tersebut. Saudara, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-39. Ya, saya minta Pak John Setia Putra ya, bisa bacakan ayat ini. Baik. Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, lihat. Puji Tuhan, wanita ini nggak seperti banyak orang New York atau orang Indonesia yang tersinggung oleh directness of Jesus Christ. Yesus begitu direct ya, langsung menembaki dia. Puji Tuhan dia tidak tersinggung ya. Jadi saudara, kalau misalnya Tuhan mulai menggerak hati kita untuk mau berubah, kita jangan tersinggung ya. Nah, saudara, kita lihat yang tadinya malu untuk menghadapi masa atau masyarakat di desa, sekarang ini sudah tidak malu. Dia malahan pergi untuk memberi kesaksian kepada orang-orang yang di desa. Saudara, siapa setuju? Ini adalah bukti bahwa wanita ini sudah dibebaskan oleh Yesus. Di mana saudara dia sudah tidak lagi malu dengan latar belakangnya, dengan dosanya, dengan kebiasaan tidak baiknya. Malahan saudara, ia memiliki sebuah keberanian untuk mau bersaksi bagi Yesus di depan masyarakat. Saudara, ia bebas dan ia mampu bersaksi bagi Yesus. Saudara, inilah efek penyembahan yang benar. Efek daripada penyembahan benar adalah membuat kita mau hidup benar, tetapi lebih dari itu, kita akan merasa bebas, merdeka, dan mau bersaksi bagi Yesus. Yesus dengan penuh kasih mengundang dia untuk minum daripadanya, air hidup. Dan kepuasan sementara yang ia dapati dari pergaulan bebas, laki-laki dan hubungan yang tidak sehat, telah digantikan dengan kepuasan sejati dan kemerdekaan di dalam Yesus. Oh haleluya. Jadi poin yang pertama, penyembah yang benar harus mau menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Kita harus mau hidup benar.
Dan jangan salah sangka ya, hidup benar itu bukan berarti kita itu tidak bisa hidup bebas. Malahan, hidup benar adalah sebuah kebebasan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi penyembah yang benar? Saudara, penyembah yang benar menyembah Yesus dengan sepenuh hatinya. Sepenuh hatinya. Saudara, kita baca lagi, saudara, Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saudara, saya minta Pak Bobby ya untuk bisa baca ayat ini buat kita. Terima kasih. Oke. Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Nah, saudara, saat wanita ini, merasa dipojokkan oleh Yesus, saudara, kita lihat di ayat 19, ia sempat mencoba untuk mengubah topik dengan mengungkit perbedaan antara cara menyembah orang Samaria dan orang Yahudi. Makanya dia bilang, saudara, kata perempuan itu, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara, benar tidak, saudara? Saat kita merasa ditantang oleh Yesus, saat kita, saudara, harus menghadapi persoalan kita untuk mau berubah, sering, saudara, kita mencari alasan. Kita mencoba mencari alasan atau ayat dari Alkitab untuk memberikan kita lisan untuk tetap bisa menjalani kemauan diri kita sendiri. Ada sebuah pepatah, saudara, dalam bahasa Inggris. It is always easier to talk theology than to deal with the truth that is personally distressing. Ya, kadang, saudara, saat kita, saudara, berhadapan dengan sebuah keputusan di mana kita harus mau berubah. Dan kita harus berubah. Saudara, kita ini selalu tidak nyaman dan kita selalu ingin tetap menjalani kehendak diri sendiri. Dan caranya, cari alasan. Caranya berdebat. Caranya berdebat teologi. Ya kan? Oh, Pastor Yongki, salah itu. Kamu pengajarannya salah, katanya. Oke, right? Nah, saudara, disinilah, saudara, Yesus langsung berkata kepada dia, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Karena kenapa? Karena yang Tuhan lihat adalah hati penyembah. Hati kita. Saudara, penyembahan yang benar itu akan lebih ditentukan lewat hati yang terhubung dengan Allah Bapa. Bukannya lokasi, tetapi komitmen kita kepada Tuhan. Saudara, artinya di sini, saudara, dengan datangnya Yesus, saatnya akan tiba di mana penyembahan bukan ditentukan oleh lokasi, oleh di mana, atau dengan sebuah tradisi, melainkan penyembahan yang benar akan ditentukan lewat terhubungnya hati kita kepada Allah Bapa. Siapa setuju bisa berkata amin? Saudara, artinya, saudara, di akhir-akhir zaman nanti, perdebatannya bukan lagi mengenai tempat, tetapi mengenai kondisi hati. Saudara, jangan salah ya, bukan Yesus berkata lokasi tidak penting. Siapa setuju? Kita perlu datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan secara bersama. Amin. Amin ya, saudara. Right? Tetapi, saudara, yang lebih penting adalah walaupun kita bersama-sama menyembah Tuhan atau secara individu menyembah Tuhan dari rumah, worship from home, saudara, siapa setuju? Yang lebih penting dari kedua hal ini adalah hati kita harus terhubung dengan Tuhan saat kita menyembah Tuhan. Tetapi hari-hari ini yang didebatin adalah gereja mana yang memiliki lagu dan musik yang terkeren. Right? Mereka membanding-bandingkan gereja mana yang terhebat
praise and worship-nya, gedungnya dari antara gereja lain. Mereka juga saling membandingkan gedung gereja, yang mana yang paling wah atau megah. Jangan salah, saudara. Sekali lagi, tempat ibadah sangat penting dan sangat diperlukan. Saudara, minggu ini, saudara, kami belajar, saudara, di doktrin Pentakosta bahwa gereja itu adalah tujuan utama Yesus, tujuan utama Tuhan. Dan itu sangat penting, saudara. Tetapi, saudara, yang lebih penting adalah kita sebagai umatnya. Kita juga adalah rumah Tuhan secara individu. Dan, saudara, kita harus terhubung dengan Tuhan saat kita menyembah Dia. Saudara, yang Yesus tekankan di sini adalah apa, saudara? Di akhir-akhir zaman, no matter where we worship, a pure heart and the heart of worship is what will connect us to God. Dan saudara, Yohanes pasal 4:23, sekali lagi, they are the kind of worship which the Father seeks. Jadi makin hari, saudara, penyembah yang benar, hidup di dalam kebenaran, dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hatinya, ya, itu akan makin langka. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Sebelum kita selesai, kita harus merenungkan diri kita. Apakah kita sudah menjadi penyembah yang benar? Apakah kita harus bertekad untuk mau menjadi penyembah yang benar? Kehidupan kita, apakah lebih mencerminkan Kristus? Dan pada saat kita menyembah Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita? Atau saat kita menyembah Tuhan, ya kita setengah-setengah. Kita ogah-ogahan. Kita tidak serius untuk datang ke rumah Tuhan, untuk menyembah Dia. Saudara, jangan, sekali lagi yang saya ingin tekankan, sosok inilah yang akan makin hari makin langka. Dan jikalau kita mau menjadi sosok tersebut, maka kita akan berkenan di mata Tuhan. Dan saat Tuhan berkenan, hadiratnya akan ada di antara kita. Dan lebih lagi hadiratnya di antara kita, lebih lagi datangnya berkat dan mujizat dan keajaiban di dalam kehidupan kita semua. Siapa setuju bisa berkata amin. Amin. Saudara, yang terakhir ya, Yohanes pasal 4 ayat 24. Mari kita semua baca ayat ini sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, lihat. Jadi bukan satu atau yang lain. Ya. Harus dua-duanya. Hidup benar harus disertai dengan komitmen. Komitmen harus disertai dengan kehidupan yang benar. Saudara, nggak bisa, saudara, satu saja. Jadi, kalau misalnya orang datang ke gereja, ya, mereka itu hidupnya benar. Ya, hidupnya benar. Tetapi, saudara, kehidupannya benar, tetapi di dalam Tuhan kehidupannya benar. Tetapi kalau misalnya mereka di luar bekerja, itu tidak cemerlang. Mereka tidak mau menjadi testimoni. Mereka malas-malasan. Wah, nggak bisa, saudara. Itu bukan seorang penyembah yang benar. Ada orang juga, saudara, wah, sukses di luar. Marketplace sangat luar biasa. Kaya, berposisi tinggi. Selalu, saudara, diangkat, pangkatnya diangkat terus. Naik pangkat terus. Tetapi tidak komitmen di gereja. Suruh datang ke gereja, ogah-ogahan. Suruh datang ke gereja, malas-malasan. Bagi dia, gereja itu tidak penting. Yang penting adalah uang. Saudara, itu pun juga salah. Karena beliau bukanlah seorang penyembah yang benar. Saudara, penyembah yang benar adalah seseorang yang menyembah Tuhan di dalam roh. Komitmen. Rohani. Tetapi hidup di dalam kebenaran juga. Hidupnya mencerminkan Kristus. Karakternya mencerminkan Kristus. Testimoninya mencerminkan Kristus. Dia, dimanapun dia berada, dia selalu disegani. Kenapa? Karena dia selalu mencerminkan karakter Kristus. Di rumah, dia penuh dengan tanggung jawab.
itu adalah seorang penyembah yang benar. Tetapi juga yang banyak orang, saudara, hanya menekankan kehidupan duniawinya, tetapi tidak menekankan kehidupan kerohaniannya. Saudara, dua-duanya, kerohanian dan kehidupan dunia, dua-duanya harus benar. Harus tertuju kepada Tuhan. Dan disinilah, saudara, Tuhan berkata, merekalah adalah penyembah yang benar. Dan sosok seperti ini sangat langka makin hari di akhir zaman. Saudara, saya percaya hari ini firman Tuhan telah mendorong kita semuanya untuk mau menjadi penyembah yang benar. Apalagi kita-kita yang tinggal di New York, saudara. Ya, apalagi kita-kita orang Indonesia yang jauh-jauh merantau. Saya merantau ke Singapura masih dekat 1,5 jam. Kalian merantau sampai ke New York, ya. Oke, right? Dan itu sangat tidak mudah, oke? Dan of course, kenapa? Kita ingin berhasil, benar nggak, saudara? Kita harus hidup berhasil di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Dan di New York, kita harus menjadi orang yang berhasil dan menjadi berkat bagi kota New York dan untuk keluarga kita yang ada di Indonesia. Siapa setuju bisa berkata amin. Tetapi jangan lupa dengan kerohanian kita. Karena kerohanian kita itu sama pentingnya dengan keberhasilan kita. Nah, di sini, saudara, orang pikir penyembah yang benar adalah seseorang yang menaruh beban yang sama, ya, kepada kerohanian kita dengan keberhasilan kita. Dan memang, saudara, akhir-akhir zaman ini sangat langka bagi seseorang yang memiliki pandangan tersebut. Tapi saya percaya di BMC New York, kita semua mau dan bertekad untuk menjadi penyembah yang benar. Amin, haleluya. Dan lebih kita menjadi penyembah yang benar, lebih lagi Tuhan akan nyata di antara kita. Dan lebih lagi berkatnya mengalir di dalam kehidupan kita. Tetapi lebih dari itu, bukan hanya berkat ya, air hidup akan mengalir. Artinya, saudara, berkat itu tidak akan memuaskan kita. Hanya Tuhanlah yang memuaskan kita. Artinya, kita bisa menikmati berkat kita dengan sehat. Dan tidak menjadi ikatan bagi kehidupan kita. Kecanduan berkat, enggak. Kita akan mampu menyeimbangi berkat Tuhan dengan kerohanian kita, supaya kita bisa hidup sehat, seimbang, dan terus-menerus menyala, bersinar bagi Tuhan Yesus. Shalom kepada semuanya, dan sebelum saya berdoa untuk semuanya, saya ingin kembalikan momen ini kepada Pastor Yongki. Terima kasih, Pastor Yongki. Ya, terima kasih Pastor Aris, luar biasa. Saya sudah sering mendengarkan dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, tapi hari ini Pastor Aris menyampaikan dengan pewahyuan yang luar biasa ya. Saya sangat diberkati dan saya percaya jemaat Tuhan juga diberkati. Silakan Pak Aris berdoa untuk kami semua terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya akan menutupnya dengan doa berkat. Terima kasih, Pastor Yongki. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau penuh dengan kasih sayang kepada mereka. Engkau sungguh mengasihi mereka. Tuhan, jadikan kami semua penyembah yang benar. Karena Tuhan, di dalam kebenaran tersebut, kita akan mendapati kebebasan sejati. Kami ingin, Tuhan, memiliki kebebasan, kepuasan untuk bisa menikmati berkat dan hasil daripada pekerjaan kami dengan sehat dan dengan baik. Tuhan, kami tidak mau, Tuhan, kecanduan berkat. Kami tidak mau juga kecanduan kesuksesan. Kami ingin, Tuhan, hidup di dalam keseimbangan-Mu. Dan Tuhan, ajarilah kami untuk mau menjadi penyembah yang benar. Sosok Tuhan yang mau, Tuhan, menekankan, Tuhan, kerohanian kita bersamaan dengan keberhasilan kita. Kami, Tuhan, tidak akan hanya ingin melihat berkat saja, tetapi kami ingin, Tuhan, komitmen untuk menyembah-Mu. Tuhan, kami ingin terhubung lebih lagi bersama dengan-Mu, Tuhan. Kami tidak akan, Tuhan, melihat, membanding-bandingkan, Tuhan, gereja mana yang lebih baik. Kami juga tidak ingin membanding-bandingkan, Tuhan, worship seperti apa yang lebih baik. Kami ingin lebih murni, kudus, terhubung dengan-Mu di dalam penyembahan kami. Baik secara kolektif atau secara individu. Malam hari ini, Tuhan, berkati kami, Tuhan. Bukalah tingkap-tingkap langit di surga.
Engkau curahkan berkat di dalam rumah kami saat kami sedang worship from home. Tuhan, biarlah air hidup mengalir di dalam kehidupan kami semua, supaya kami merasa puas, lega, diberkati, segar. Kita akan mengalami kesegaran saat kita meminum air hidup, hadirat-Mu yang begitu nyata. Tuhan, saat kami, Tuhan, meminum air hidup ini, kami akan menjadi lebih semangat. Semangat untuk bekerja. Semangat untuk saling mengasihi keluarga, istri, anak. Semangat untuk melayani. Semangat untuk menjadi berkat. Dan Tuhan, biarlah air hidup mengalir malam hari ini, dimanapun kami berada. Kami percaya dan kami serahkan Tuhan hari ini kepada Engkau, dan juga Tuhan minggu ini kepada Engkau. Berkatilah kami semuanya. Semua yang percaya mengatakan, amin.